Gimana caranya supaya dapat promosi? Walaupun nggak semua orang mau, tapi banyak banget profesional yang pengen dong dapat promosi gitu ya, naik pangkat kan, naik gaji. Ini paling umum ya, siapa sih yang nggak mau naik gaji? Dan sayangnya emang ini cara paling umum untuk naik gaji, yaitu naik pangkat. Kalau kita naik pangkat, kemungkinan besar naik gaji. Karena nggak banyak, walaupun ada, nggak banyak perusahaan yang mau kasih gaji tinggi untuk individual kontributor yang bagus. Walaupun ada. Pada umumnya itu tadi, kalau mau naik gaji ya responsibility-nya nambah dong. Lo ngurusin tim dong, jangan cuma sendiri. Ada yang sekedar pengen punya kontrol lebih juga. Makanya gue jabatan ini bukan cuma soal gaji, tapi gue punya kontrol lebih, jadi gue bisa punya authority untuk ngatur kerjanya baiknya gimana sih. Nah pertanyaannya, nggak semua orang tahu gimana caranya dapat promosi, walaupun ya secara normatif orang bisa tebak lah, ya udahlah lo perform aja yang bagus, performance-nya lo oke, ya masa iya kalau performance bagus lo nggak naik sih. Sayangnya nggak selalu. Untuk dapat promosi jauh lebih complicated dari itu, dan tiap leader itu juga bisa beda-beda standarnya. Kali ini kita mau bahas apa aja sih kualifikasinya untuk orang dapat promosi, walaupun balik lagi nggak jamin ini berhasil, karena balik lagi kan orang beda-beda, tapi ini tentang nge-list down semua kemungkinan yang kayaknya nih kemungkinan-kemungkinan yang paling sering supaya kita bisa antisipasi. Anyway, kita nggak bahas yang kontroversi ya, kayak misalnya jilat atasan lah, bahas yang positif-positif, ya itu kan udahlah, kita cuma mau fokus sama yang positif-positif aja. Yang pertama dari yang paling terduga lah, yang paling umum ya, soal performance. Tadi gue udah singgung di atas. Ini bukan soal punya performance bagus, nggak harus punya performance bagus untuk bisa dipromot, tapi setidaknya acceptable aja, nggak jelek. Make sense banget kalau performance kita jelek, ya terus habis itu ntar kita jadi leader gimana? Nggak dapet respect dari timnya bakal bilang, iya masa dia jadi bos gue, orang dia dulu sejajar sama gue aja jelek banget kerjanya, masa iya lu mau tunjuk head of marketing yang waktu jadi marketing manager aja performance-nya malu-maluin sih. Walaupun ini bukan satu-satunya ya, maksudnya ada yang bukan performance-nya jelek tapi dia nggak pernah ada di pengalaman bidang itu, jadi boro-boro performance-nya jelek, ngerjain aja nggak pernah. Contohnya misalnya untuk jadi head of marketing atau CMO gitu ya, kan nggak harus dari tracknya dari marketing, dia bisa jadi tracknya dari sales dan sebagainya. Jadi yang paling basic ya, kalau mau dipromot performance-nya acceptable dulu deh. Kalau nggak acceptable akhirnya jadi susah. Yang kedua adalah nggak perhitungan, give first before take, ngasih dulu baru nerima. Dulu pernah dikasih tips waktu gue masih muda sama senior pas di awal karir, dia bilang gini, lu sampai umur 32 jangan pernah minta gaji berapa, dikasih gaji berapa lo terima, ini masanya belajar gitu ya, udah kerjaan sebaik-baiknya, nanti setelah itu boleh berbalik. Begitu udah 32 balik lagi, lu tanya dulu gajinya berapa, terus habis itu baru kerjain. Sama juga kayak orang sales gitu, orang sales yang gerak-geriknya seolah-olah kirim target dia pribadi ketimbang goal konsumen akan dilepas. Tapi kalau dia nggak mikirin, dia gue jualan sesuatu untuk konsumen, gue nggak peduli soal gue, udah deh gue kasih the best aja dulu, orang jadi wah dia peduli banget sama gue. Jadi jangan pernah ada omongan, Pak saya harus kejar target nih Pak, bantuin target saya dong. Nah, jangan ada omongan kayak gitu, karena konsumen bisa khawatir lu cuma peduli target lo doang, lu jualan karena lu butuh kejar target lo doang, bukan gara-gara gue butuh. Kalau lu udah dahuluin konsumen, masa ya konsumen mau kehilangan lu sih, kan enggak lah, akhirnya apapun dikasih. Nah begitu juga dengan promosi, kalau kita udah taruh kepentingan perusahaan lebih dulu, masa iya sih perusahaan mau kehilangan lo? Enggak lah. Kalau lu dikasih 20 juta, digaji 20 juta, terus habis itu lo kerjanya senilai 20 juta, ya kapan lu dinaikin jadi 25 juta? Tapi kalau lu digaji 20 juta, lo kerjanya 30 juta, minim-minim lo gajinya akan dinaikin jadi 25 juta. Kalaupun nggak naik, ya perusahaan sebelah juga pasti mau naikin. Prinsip dasarnya manusia itu kan selalu reciprocity. Prinsipnya kan kita selalu bilang, lu baik, gue baik ya. Bukan gue baik, lu baik. Lu baik, gue baik. Lu jahat, gue jahat. Artinya orang selalu expect untuk lu berbuat dulu buat gue, supaya gue bisa ngasih ke lu. Sehingga, kalau dari sisi atasan, ya atasan juga begitu. Atasan expect kita baik dulu, baru dia baik. Bukan sebaliknya. Walaupun ketika sebaliknya, kalau lu jahat, ya gue jahat. Gitu kan. Akhirnya jadi begitu. Bukan gue jahat supaya lu jahat. Nggak ada yang begitu. Tapi dari sisi kita sebagai karyawan, kita baik supaya dia juga baik. Jadi makanya kita harus kasih dulu. Selanjutnya adalah learning attitude. Ya sama kayak kata Simon Sinek gitu. Bisnis adalah infinite games. Lombanya nggak ada ujungnya. Terus berlomba. Hari ini menang nggak selesai. Besok masih ada lagi. Yang hari ini kita kalahin, besok mau balas dendam. Dia juga mau menang kan gitu. Maka dari itu learning attitude itu penting. Lu jago hari ini nggak jamin lu masih jago besok, tahun depan, bulan depan dan sebagainya. Dan satu-satunya yang bisa bantu kita untuk tetap jago adalah learning attitude. Kita mau belajar nggak? Makin tua nggak makin kehilangan kesempatan, nggak jadi makin jadul atau makin ketinggalan zaman, tapi justru makin mateng dengan tetap relevan dan up to date. Itu penting banget. Dan jangan mikir kerja itu juga belajar. Kenapa? Bener sih, kerja juga belajar. Kita belajar dari kerjaan. Tapi pesaing lo kan juga begitu. Jadi belajar dari kerjaan aja nggak cukup, karena pesaing juga belajar. Dan kalau mereka kalah sekarang, maka mereka punya niatan untuk belajar lebih giat lagi. Dan itu bahaya. Selalu sempetin baca buku, nonton podcast, ikut seminar, e-course, training, apapun itu. Pokoknya self-development itu harus diprioritaskan. Dan keluar duit sendiri untuk self-development. Jangan nunggu dibayarin kantor. Karena ketika kita keluar
keluar sendiri dari uang pribadi, kita lebih menghargai, kita milihnya lebih serius dan belajarnya juga lebih all out. Terakhir yang paling penting adalah untuk jadi dipromote adalah peduli bukan cuma sama kerjaan dia, tapi juga kerjaan orang lain. Tugas leader ini kan adalah mastiin things get done, hal-hal yang dikasih itu selesai. Tapi bukan sekedar get done, tapi bisa get done bareng-bareng. Karena kalau cuma sekedar get done, ya staff juga bisa get done gitu ya. Ya setiap orang dikasih kerjaan, ya goalnya adalah apa yang dikasih ke lu selesai. Leader itu kan manage team. Kalau as a team terus habis itu, oh ya udah nih selesai, tapi yang ngerjain gue sendiri, atau yang ngerjain satu orang doang nih yang penting. Yang ini aduh gue males lah, ini bego-bego, nggak usah diajak. Akhirnya ya lu nggak jadi tim. Pada akhirnya begitu, lu nggak jadi leader. Ini tentang gimana ngelibatin orang di sini, fungsinya bisa jalan. Kalau analogi mobil ya, biar gampang ngebayangin. Mobil ini kan nggak ada aki juga sebenarnya bisa jalan. Caranya gimana? Didorong. Technically sebenarnya tanpa aki nggak bisa di start, tapi kan bisa didorong. Apalagi kalau mobilnya bukan mobil matic. Terus gimana kalau setirnya mutusin, udah kita nggak usah libatin aki, gue nggak suka nih kerja sama dia, biarin aja, walaupun dia bagian dari kita, biarin aja, kita dorong aja. Yang terjadi adalah tiap kali mau jalan harus ada yang dorong, dan itu orang lain. Artinya ada orang lain yang dikorbankan untuk bikin tim kita jalan. Padahal akinya masih bisa contribute. Dan yang kedua adalah ketika ini dipaksain, gearbox juga lama-lama rusak kalau dinyalain dengan cara didorong gitu terus-terusan. Jadi akhirnya tim tidak berfungsi dengan normal. Nah, yang menarik dari sini adalah most leader itu nggak ada isu dengan yang ada di bawahnya. Kalau dibilang bahwa syaratnya adalah lu harus peduli, lu jangan cuma peduli kerjaan lu. Karena jebakannya banyak yang cuma peduli di bawahnya, tapi nggak peduli samping kiri kanan. Tim sebelah, yang penting gue selamat, bodo amat tim lain gimana. Analogi balik lagi ke analogi mobil. Tugasnya mesin di mobil itu adalah jalanin mobil, kasih tenaga untuk jalan mobil. Tapi dia juga punya hubungan sama AC atau sama tip di mobil ya, supaya ngasih power ke aki, supaya aki bisa nyalain AC. Kalau mesin bilang, bodo amat lah AC lah, tugas gue adalah bikin mobil jalan, bodo amat sama AC, gue nggak mau supply. Akhirnya jadi nggak ada AC. Akhirnya yang punya mobil jadi sebel. Ini mesin belagu banget sih, nggak mau kasih power buat si AC, walaupun tugasnya dia bener untuk jalannya, tapi kita harus pikirin. Jadi tim sebelah itu kan juga tanggung jawabnya bos kita reporting ke bos kita. Kalau kita naik jadi leader, ada tim sebelah yang itu juga tanggung jawabnya bos kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang membuat tim sebelah pusing, yang pusing tuh bukan dia doang, tapi bos kita juga pusing, dan bos kita akan mikir, siapa sih ini yang bikin gue jadi tambah pusing gitu loh. Oh ini orang gitu ya. Akhirnya kemungkinan kita untuk dipromote juga lebih kecil. Kenapa? Karena dia bikin drama yang membuat kerjaan dia sih bagus, performnya oke, hasilnya oke, tapi dia bikin tim sebelah jadi kelabakan, dan akhirnya itu membuat gue sebagai bos jadi lebih pusing. Maka dari itu penting banget juga untuk kita mikirin tim lain juga, bukan cari selamat sendiri. Kadang-kadang malah kita harus sacrifice, harus udah deh gue ngalah deh, gue jadi kerja lebih ribet, jadi lebih susah. Dengan begini total sumnya kita jadi menang. Kenapa? Karena gue lebih ribetnya jadi minus 5, tapi tim sebelah harusnya tadinya minus 20 jadi minus 10. Jadi totalnya kan cuma minus 15, ketimbang bodo amat, gue nggak usah pulang malam, which 0, sononya minus 20, totalnya kan minus 20 gitu. Jadi peduli soal kerjaan orang lain artinya juga peduli gimana hasilnya dicapai, termasuk orang-orang kanan kiri, bukan asal tercapai. Ini juga soal kasih influence yang positif, nggak berpolitik, nggak toxic, nggak bikin tim demotivated, nggak bermuka dua, nggak menghasilkan sesuatu yang negatif untuk situasi kerja, sehingga semua bisa kerja bareng, kasih energi yang oke, situasi yang oke, kanan kiri atas bawah. Nah, orang-orang kayak gini yang akhirnya akan dipromot. Jadi penting banget. Nah, hal-hal kayak gini yang seringkali luput. Kita cuma fokus sama diri sendiri, gue bagus, orang lain enggak, akhirnya kita pun nggak dapat promosi setelah bahkan udah perform bagus-bagus banget.